Megawati ikut menyerang Pak Joko Widodo terkait dengan ijazah palsu. Namun demikian pada kenyataannya Ibu Megawati Soekarno Putri tidak memiliki ijazah S1, namun demikian hanya ijazah SMA. Pada saat dia daftar sebagai presiden, itu pun hanya ijazah SMA. Dan inilah kabarnya Megawati Soekarno Putri yang ikut-ikutan menyerang Pak Joko Widodo. Nah, supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Ya, itulah tadi pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa kalau memang ada ijazah ya serahkan saja ya. Tidak usah bertele-tele, demikian kata Megawati Soekarno Putri yang kelihatannya menyindir Pak Joko Widodo. Lalu bagaimana respon Joko Widodo terkait dengan sindiran daripada Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyeret nama Pak Jokowi dalam hal kasus ijazah palsu ataupun tidak, begitu ya. Usai diperiksa Barreskrim Polri terkait kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal polemik ijazah. Jokowi menyatakan akan menunjukkan ijazahnya jika nanti proses hukum sudah bergulir di pengadilan. Jokowi merespons pernyataan Megawati yang menyebut jika benar ijazah asli pemilik ijazah sebaiknya menunjukkan ke publik untuk mengakhiri polemik. Jokowi menyatakan akan menunjukkan ijazahnya jika proses hukum sudah bergulir di pengadilan. Ia meminta seluruh pihak menunggu proses hukum. Sebelumnya pada 9 Mei lalu, adik ipar Jokowi memberikan ijazah Jokowi ke Barreskrim untuk dilakukan uji forensik keaslian. Dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, itulah jawaban Pak Joko Widodo terkait daripada sindiran Megawati Soekarno Putri terkait daripada ijazah palsu yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana Ibu Megawati menyindir bila punya ijazah serahkan saja, tunjukkan saja, demikian katanya. Namun demikian pada kenyataannya Megawati Soekarno Putri justru yang tidak mempunyai ijazah S1, dia hanya ijazah SMA, sehingga dia merubah undang-undang untuk bisa mendaftarkan diri di Pilpres 2004, begitu ya Mas Bro. Syarat pendidikannya apa? SMA. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA. Fakta mengejutkan. Megawati, lulusan SMA, PDIP rubah undang-undang agar Mega bisa jadi Capres 2004. Tetapi kan pada realitas sekarang Presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Nah, kenapa SMA? Ya kalau kita balik lagi ke belakang pembuatan undang-undang ya. Itu kan informasinya kan keinginan teman-teman PDI Perjuangan gitu. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Di luar argumentasi filosofis, teoritis segala macam, akhirnya argumentasi praktisnya adalah bahwa Bu Mega supaya bisa maju calon presiden karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA. Pada waktu undang-undang itu dibuat. Betul, betul. Termasuk ada di 2004 juga tiba-tiba ada syarat kesehatan itu. Yang dianggap ini cara untuk bisa mencegah Presiden Abdurrahman Wahid untuk maju lagi misalnya. Iya. Ada juga. Poin saya adalah ketika itu hanya SMA, ya berarti usia 17 atau 18 berhak memilih dan berhak dipilih dong. Nah sekarang lulus SMA itu umur berapa? Kan begitu aja. Jadi selama ini, mohon maaf ini jadikanlah pelajaran tahun 2023-2024 ini untuk mereview yang namanya pembatasan-pembatasan usia dalam konteks jabatan publik. Apakah selama ini argumentasi atau pemikiran yang ada itu benar-benar kokoh secara fundamental atau
ya sesat pikir. Sementara itu Silverter Matutina memperingatkan kepada Roy Suryo tentang tuduhan atau polemik ijazah palsu. Dan inilah kabarnya. Saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu ada yang sudah divonis 6 tahun penjara. Bambang Tri dan Mas Nur. Gus Nur. Pengadilan sudah memutuskan mereka divonis 6 tahun penjara. Kenapa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu. Belum ada. Jadi kita nggak boleh sembarang menuduh kayak begitu. Ini masuk sudah, apa yang dikatakan Mas Roy ini udah masuk ranah pidana. Jadi nanti silakan. Saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti. Bambang Tri dan Gus Nur memang kemudian divonis. Vonis pertama adalah dia menyebarkan kabar bohong. Ya. Sudah dianulir oleh Mahkamah Agung dengan pengadilan level 2, kemudian di kasasi, dia dianulir. Dan yang kena adalah sekarang hanya menyebarkan kegaduhan, pasal karet itu. Jadi artinya itu yang kena. Jadi dia pun tidak terbukti menyebarkan kabar bohong. Apalagi pasal 160 yang nanti akan disampaikan itu menghasut masyarakat. Itu kan bunyinya kan itu, intinya kan menghasut. Kemudian yang kedua adalah, oke lah, perbedaan sangat krusial antara Bambang Tri dan juga Gus Nur, betul tadi katakan itu pasal-pasal yang di media sosial. Yang saya, Pak Resmond, Dr. Resmond, kemudian Dr. Tifa pegang, ini adalah sekali lagi primary evidence, bukti primer yang kami dapatkan dari UGM. Mohon maaf, kenapa Mas Roy tidak melaporkan itu gitu loh? Biar ini terang-benderang. Sudah. Gimana dilaporkan? Sudah. Oleh TPUA, ya. Temuan ini sudah dilaporkan dan itu menjadi bukti ke-14, bukti ke-15. Itulah tadi pernyataan Roy Suryo yang diperingatkan oleh Silverter Matutina terkait daripada polemik ijazah palsu Pak Joko Widodo. Ya, sementara Ali Ngabalin curiga ijazah Pak Joko Widodo adalah pesanan gitu ya. Dan inilah beritanya Ali Mohtar Ngabalin yang mengatakan bahwa itu adalah pesanan gitu ya. Pemirsa, mantan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin belak-belakan menyatakan bahwa isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo adalah pesanan pihak tertentu dengan anggaran yang besar. Sementara itu, Roy Suryo menuding pernyataan Ngabalin tidak berdasar karena pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi murni pakai dana pribadi. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tak kunjung reda meski penyelidikan di Barreskrim Polri telah dihentikan karena ijazah Jokowi dinyatakan asli. Meski begitu, laporan Jokowi terhadap Rismon Syahani CS di Polda Metro Jaya tetap berlanjut. Di tengah gonjang-ganjing tersebut, mantan tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin meyakini ada proyek uang besar di balik ijazah tersebut sehingga tidak pernah selesai. Ngabalin mempertanyakan tujuan Roy Suryo tidak jera mempersoalkan isu ijazah Jokowi. Masalah ijazah Jokowi ini sudah masuk tahun keberapa ini kira-kira? Coba. Itu pertanyaan pertama loh. Dia saking begitu lamanya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, orang-orang hanya itu saja. Dan jangan lupa bahwa peran serta mereka itu bisa mengalihkan isu-isu besar di Republik ini, dan tiba-tiba orang begitu lupa kasus-kasus besar di Republik ini. Apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian? Yang penuh hujatan dan caci maki. Apakah peneliti dengan cara... Itulah tadi pernyataan Ali Ngabalin yang menuduh bahwa Roy Suryo itu mendapatkan pesanan agar membuat gaduh negara Indonesia dengan kelakuan Roy Suryo dan kawan-kawannya itu. Sementara itu, Barreskrim Polri menanggapi ancaman Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik ke Kompolnas.
Bareskrim Polri buka suara soal rencana pelaporan terhadap penyidiknya oleh Roy Suryo karena masih belum percaya soal ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo yang disebut asli dari hasil uji laboratorium forensik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani mengaku tidak akan mengambil sikap apapun dan mempersilahkan semua pihak yang akan membuat aduan atas kinerja penyidik. Juhandani kembali menyebut jika pihaknya sudah bekerja secara profesional, bahkan bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu, Juhandani menyebut jika penyidik Bareskrim Polri sudah diberi teladan jika suatu keraguan dibuktikan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Untuk informasi, meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah milik Jokowi asli, namun pakar telematika, Roy Suryo itu masih tak mempercayainya. Roy Suryo pun masih meragukan hasil uji forensik yang dilakukan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Pasalnya menurut Roy Suryo, penyelidikan keaslian ijazah Jokowi yang dilakukan penyidik Bareskrim ini tertutup dan tidak transparan. Itulah berita mengenai Roy Suryo yang tidak percaya kepada penyelidikan atau dari Bareskrim Polri yang menyelidiki ijazah Pak Joko Widodo asli, dan Roy Suryo tidak percaya hal itu. Itulah mengapa dia tetap menyanggah dan tetap menolak daripada apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri.